akan menjelaskan mengenai strategi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cici Habibah dan di samping kanan saya Cinta Novita dan di samping kiri saya. dan saya Sri Mentari. Langsung saja kita ke materi. Strategi bisnis berasal dari dua kata, yaitu strategi dan bisnis. Strategi merupakan perangkat luas rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan yang akan diambil demi mencapai tujuan organisasi. Sedangkan bisnis merupakan suatu kegiatan organisasi dalam menjual barang atau jasa dan menjualnya kepada konsumen atau bisnis lainnya sehingga mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi strategi bisnis merupakan cara dari sebuah perusahaan dalam membentuk keunggulan bersaing di dalam sebuah industri. Macam-macam strategi. Yang pertama yaitu strategi perusahaan, bertujuan untuk menetapkan keseluruhan sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis atau lini produknya. Lalu yang kedua yaitu strategi fungsional. Strategi yang digunakan manajer di bidang khusus untuk memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan melalui produktivitas. Setiap perusahaan memiliki sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang ditetapkan periodenya 5 tahun atau lebih. Lalu jangka menengah periodenya antara 1 sampai 5 tahun dan jangka pendek periodenya kurang dari 1 tahun. Perumusan strategi melibatkan 3 tahap dasar. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi perusahaan. Lalu yang kedua yaitu analisis SWOT. Setelah tujuan strategi ditetapkan, organisasi biasanya menempuh proses yang disebut dengan analisis SWOT. Proses ini mencakup penilaian kekuatan atau strength, lalu kelemahan atau weakness, dan yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, serta dengan adanya ancaman atau threat. Lalu perumusan yang ketiga yaitu mencocokkan organisasi dan lingkungannya. Analisis lingkungan mencakup pengamatan dan penilaian lingkungan terhadap segala ancaman dan peluang. Ada hierarki perencanaan, terdapat 3 tingkatan. Yang pertama yaitu rencana strategis, rencana yang mencerminkan keputusan mengenai alokasi sumber daya, prioritas perusahaan, dan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Yang kedua yaitu rencana taktis, rencana jangka pendek yang berhubungan dengan penerapan aspek spesifik dari rencana strategis perusahaan. Dan yang ketiga yaitu rencana operasional, rencana yang menetapkan target jangka pendek untuk kinerja harian, mingguan, ataupun bulanan. Strategi promosi terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu strategi tarik atau pull strategi, dirancang untuk pelanggan yang akan meminta produk langsung dari pengecer. Yang kedua yaitu strategi dorong atau push strategi. Perusahaan memasarkan produknya kepada penjual grosir dan pengecer untuk memasarkan produk ke konsumen atau ke konsumen akhir. Selain menggunakan kedua jenis strategi tersebut, terdapat juga strategi yang bisa dikembangkan. Yang pertama yaitu biaya produksi rendah atau low cost production. Ini adalah cara untuk mengefisiensi produksi yaitu dengan biaya yang cukup rendah, dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan. Yang kedua yaitu kualitas yang baik atau better quality, meningkatkan standar mutu produksinya agar konsumen lebih percaya pada produk yang kita miliki, seperti menggunakan ISO atau SNI. Lalu strategi yang terakhir atau yang ketiga yaitu diferensiasi produk atau product differentiation, penciptaan produk atau citra produk yang berbeda dibandingkan produk pesaing dalam rangka menarik konsumen. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi segmen pasar. Dalam mengidentifikasi segmen pasar terdapat 4 hal penting yaitu yang pertama yaitu variabel geografis, yaitu mengidentifikasi konsumen sesuai dengan tempat atau wilayah. Yang kedua yaitu variabel demografis, yaitu menggambarkan populasi dengan mengidentifikasi ciri-ciri seperti umur, latar belakang, suku, dan lain-lain.
Yang ketiga yaitu variabel psikografis, meliputi karakteristik konsumen seperti gaya hidup, minat, dan sikap. Yang keempat yaitu variabel perilaku, merujuk pada cara-cara konsumen menggunakan produk. Segmentasi pasar yang fokus tujuannya adalah konsumen, perusahaan juga harus memperhatikan pesaingnya, yaitu dengan cara menilai pesaing. Di antaranya yang pertama yaitu segmentasi berdasarkan jenis perusahaan. Contohnya, perusahaan yang sama-sama melakukan produksi jenis makanan yang sama. Yang kedua yaitu segmentasi berdasarkan kualitas yang dirasakan. Contohnya, kualitas antara berbagai jenis produksi kopi instan yang berbeda satu sama lainnya. Untuk bersaing dalam industri yang berkembang. Perkembangan bisnis yang masih baru berkembang ditandai dengan pertumbuhan yang cepat. Ketika suatu industri sedang berkembang akan memberikan peluang yang menarik, namun ancaman pun bisa sama besarnya. Pada fase ini umumnya perusahaan baru mulai menata aktivitas bisnisnya atau sedang belajar untuk menemukan cara yang paling efektif dalam proses produksi, pemasaran, distribusi, dan mengenal konsumen. Selanjutnya yaitu ciri-ciri industri yang berkembang. Ciri-ciri industri yang berkembang adalah industri yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasar yang masih baru dan belum terbentuk sehingga banyak unsur ketidakpastian mengenai bagaimana pasar berfungsi, seberapa cepat pertumbuhan pasar, dan seberapa besar akan tumbuh. Yang kedua yaitu teknologi yang masih sederhana dan belum bisa diketahui banyak orang. Aktivitas proses produksi masih bisa dikembangkan dalam industri rumahan. Yang ketiga yaitu belum ada standar ukuran yang pasti baik mengenai kualitas, fasilitas, peralatan, dan pelayanan. Yang keempat yaitu penghalang masuk cenderung masih rendah dan setiap pesaing bisa dengan mudah masuk jika terdapat peluang bagus dalam industri tersebut. Yang selanjutnya yaitu strategi yang dapat digunakan untuk bersaing dalam industri yang berkembang. Yang pertama yaitu kreatif. Yang kedua yaitu memperbaharui terus teknologi untuk meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga yaitu memberikan kemudahan bagi konsumen pertama untuk membangun generasi konsumen pertama. Yang keempat yaitu menggunakan potongan harga untuk menarik generasi konsumen berikutnya seperti diskon. Yang selanjutnya yaitu strategi bersaing dalam industri yang sudah mapan. Ciri utama strategi ini adalah pertumbuhan penjualan dan pendapatan naik lambat. Perusahaan yang berada pada situasi ini harus membangun inisiatif strategis yang mencakup 3 wilayah atau horizon. Horizon pertama yaitu inisiatif strategis untuk memperkaya dan memperluas posisi perusahaan dalam industri. Horizon kedua yaitu inisiatif strategis untuk memperluas sumber daya dan kapabilitas dengan memasuki bisnis baru yang potensial. Horizon ketiga yaitu inisiatif strategis untuk investasi di bisnis lain. Dapat digunakan dalam industri yang sudah mapan adalah yang pertama yaitu membatasi model, bentuk, dan pilihan produk. Jika Anda mempunyai sebuah perusahaan, lebih baik berkonsentrasi pada produk yang telah dikembangkan dan yang telah dipercaya oleh konsumen, dan mengembangkan produk mereka seperti meningkatkan standar mutu. Yang kedua yaitu fokus pada inovasi rantai nilai. Inovasi rantai nilai ini meliputi penggalian ide, pengembangan ide, dan penerapan ide. Ide yang dimaksud di sini adalah mengembangkan produk yang telah ada dan dipercaya oleh konsumen.
Yang ketiga yaitu fokus pada pengurangan biaya atau low cost production. Ini bertujuan untuk efisiensi produk, yaitu berorientasi pada laba maksimum dengan biaya pengeluaran yang sedikit. Yang keempat yaitu tingkatan penjualan. Karena sudah dirasa kurang perlu menciptakan produk baru, maka perusahaan pada industri semacam ini juga berfokus pada tingkat penjualannya. Yang kelima yaitu akuisisi biaya rendah atau beli aset-aset pesaing. Untuk mengurangi persaingan yang ada, maka perusahaan pada industri yang mapan juga bisa menggunakan strategi akuisisi atau membeli aset-aset pesaing. Yang keenam yaitu ekspansi di pasar internasional. Berorientasi untuk melakukan perluasan wilayah pangsa pasar hingga ke luar negeri, baik dengan sistem multinasional ataupun global. Yang ketujuh yaitu menambah kapabilitas yang lebih fleksibel. Selanjutnya, strategi perusahaan dalam industri yang stagnan atau menurun. Ciri utama industri jenis ini adalah pertumbuhan penjualan dan pendapatan telah sampai pada titik optimal dan akan cenderung menurun apabila tidak dikelola dengan baik. Strategi yang dapat digunakan dalam industri yang stagnan atau menurun adalah yang pertama, melakukan strategi yang fokus pada tercapainya titik pertumbuhan yang terus optimal. Yang kedua, menekankan pada strategi diferensiasi khususnya pada inovasi produk. Ketiga, melakukan efisiensi dengan pengurangan biaya untuk menjadi low cost production. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk strategi internasional. Strategi bisnis secara umum dapat kita telaah melalui marketing mix. Konsep marketing mix merupakan salah satu konsep dalam pemasaran modern pada saat sekarang ini, di mana konsep tersebut adalah salah satu kegiatan pemasaran yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mengejar maksimum profit. Dalam bisnis internasional terbagi menjadi dua jenis strategi, yaitu multinational corporation atau perusahaan multinasional dan perusahaan global. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang dikendalikan oleh satu kantor pusat di suatu negara, tetapi kegiatan operasionalnya dilakukan di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Tujuan dari perusahaan ini adalah untuk pemasaran produk. Contohnya seperti perusahaan Coca-Cola. Selanjutnya, perusahaan global adalah jenis perusahaan yang memasarkan produknya ke luar negeri tanpa harus membuka perusahaan atau cabang di luar negeri. Contohnya perusahaan minuman dalam kemasan PT Sosro. Strategi yang akan diambil oleh perusahaan dapat berorientasi pada dua bentuk pilihan, yaitu dalam strategi multinasional atau multidomestik. Perusahaan mengupayakan memahami pasar nasional sesuai selera lokal di sana, agar produk yang mereka tawarkan benar-benar diterima dan memuaskan konsumen. Dengan keadaan yang demikian, maka perusahaan perlu mengeluarkan biaya ekstra. Tidak demikian dengan strategi global yang lebih memilih memasarkan produk mereka dengan cara pemasaran yang sama tanpa membedakan pasar lokal di mana produk tersebut akan diterima. Strategi ini memang tidak memerlukan banyak pengeluaran, namun sayangnya tidak dapat memuaskan konsumen secara optimal. 4 strategi yang dapat ditempuh pada bisnis global yaitu yang pertama, strategi desentralisasi pengendalian. Perusahaan induk membiarkan anak perusahaannya mengembangkan produk dan operasi mereka sendiri. Dengan pengaturan ini, sistem informasi memudahkan desentralisasi pengambilan keputusan dan terdiri dari proses dan database yang berdiri sendiri. Yang kedua, strategi sentralisasi pengendalian. Perusahaan induk melakukan pengendalian. Dengan pengaturan ini, sebagian besar kapasitas sistem informasinya berlokasi di perusahaan induk dan dikirimkan kepada anak perusahaan.
Yang ketiga, strategi sentralisasi keahlian, gabungan dari strategi sentralisasi pengendalian dan strategi desentralisasi pengendalian. Strategi ini membutuhkan tim manajemen di perusahaan induk yang memiliki keahlian dan kemampuan menembus pasar global. Perusahaan yang menerapkan strategi bisnis ini menggunakan sistem interorganisasi yang menghubungkan proses dan database perusahaan induk dengan anak perusahaan. Yang keempat, strategi penyebaran keahlian dan sentralisasi pengendalian. Perusahaan induk dan anak perusahaan bekerja sama memformulasikan strategi dan kebijakan operasi serta mengkoordinasikan logistik agar produk mencapai pasar yang tepat. Strategi ini menempatkan tanggung jawab yang besar pada pengelola database untuk memastikan keseragaman rancangan database di seluruh dunia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum